Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok kelas rekayasa perangkat lunak dari kelas A9 akan mempresentasikan hasil kerja tugas kami, yaitu tugas 2 RPL. Baik, langsung saja kita masuk ke materinya. Baik, mungkin pertama-tama akan dibacakan oleh teman saya, yaitu Muhammad Rifki Pratama. Muhammad Rifki Pratama, dipersilakan. Eh, Baik, untuk poin pertama yaitu pendahuluan. Yang pertama itu dokumen persyaratan. Dokumen ini menjelaskan tentang spesifikasi persyaratan perangkat lunak untuk sistem aplikasi pemanasan tiket bus yang mengelola data jadwal keberangkatan, klasifikasi rute perjalanan, transaksi pemesanan tiket penumpang, dan perhitungan tarif transportasi. Dokumen ini ditunjukkan kepada pelanggan dan pengembang atau analis, penguji, pengolah, dan pengguna akhir. Pembaca diharapkan memiliki pemahaman tentang sistem reservasi tiket bus dan proses menggunakan aplikasi. Dokumen ini diharapkan dapat menjadi panduan awal dalam fase perancangan sistem aplikasi pemesanan tiket bus. Kedua, cakupan produk. Perangkat lunak ini mendukung informasi dari sistem aplikasi pemesanan tiket bus berbasis online dengan pelayanan informasi yang dapat diakses melalui jaringan internet. Transaksi online tersebut yaitu yang pertama, pengolahan data rute perjalanan bus mencakup data jenis atau klasifikasi trayek, tarif, informasi tambahan, profil terminal, informasi pelayanan, dan pengguna dan laporan pemesanan tiket. Dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang sesuai fungsi user, yakni administrator sistem pengguna umum. Poin ketiga yaitu definisi akronim dan singkatan. Yang pertama yaitu beli tiket. Menu ini berisi pilihan untuk pengguna yang ingin membeli tiket bus dan dapat memilih jam keberangkatan, lokasi tujuan yang diinginkan. Pengguna juga dapat memilih bus yang ingin dinaiki dan terdapat sistem pembayaran yang dapat dipilih oleh pengguna. Yang kedua, semua bus. Menu ini berisi tentang informasi tentang lokasi dari semua bus yang terdaftar di aplikasi. Yang ketiga, info rute. Menu ini menampilkan rute jalan ataupun daerah yang tersedia dari pihak bus itu sendiri agar membantu pengguna tidak salah memilih rute yang dituju. Keempat, nearby bus. Menu ini menampilkan bus yang ada di sekitar terminal bus atau halte yang dekat dengan lokasi awal dari pengguna yang ingin naik bus sesuai dengan daerah tempat tinggalnya. Yang kelima, air shelter. Menu ini menampilkan terminal bus atau halte yang tempat pemberitaan dari bus agar memudahkan pengguna untuk tidak salah naik bus saat berpergian. Yang terakhir yaitu berita. Menu ini berfungsi sebagai informasi untuk pengguna, seperti info tiket promo, destinasi wisata, ataupun informasi tentang unit bus baru. Yang keempat yaitu referensi. Poin pertama yaitu kami mengambil referensi dari aplikasi online shop. Referensi yang kami ambil dari aplikasi online shop yang cocok untuk ditambahkan yaitu metode pembayaran seperti menggunakan aplikasi Dana, OVO untuk mempermudah pembayaran. Lalu yang kedua ada Ticket-in. Pada aplikasi Ticket-in, terdapat fitur berita yang berisi banyak informasi seperti destinasi wisata, promo, dan acara. Poin kelima yaitu tinjauan bagian dokumen berikutnya. Bagian dokumen kedua akan memberikan gambar umum dari sistem perangkat lunak untuk jadwal tiket penumpang dan data angkutan bus yang tersedia. Bagian dokumen ketiga akan membahas tentang persyaratan fungsional dari implementasi sistem perangkat lunak. Yang kedua yaitu deskripsi umum. Poin pertama yaitu deskripsi produk. Sistem informasi manajemen pemesanan tiket bus adalah perangkat lunak yang dirancang untuk mengatasi berbagai tantangan yang sering dihadapi dalam proses pemesanan tiket bus, baik untuk perjalanan dalam kota maupun antar provinsi. Dengan adanya sistem ini, diharapkan dapat mengurangi praktik pemesanan tiket secara ilegal, meningkatkan efektivitas dan efisiensi waktu bagi pengguna jasa transportasi bus, serta memudahkan pembuatan laporan
yang diperlukan oleh Departemen Perhubungan terkait aktivitas pemesanan tiket bus di terminal, baik dalam maupun antar provinsi. Selain itu, sistem informasi manajemen pemesanan tiket bus juga diharapkan dapat memberikan kemudahan akses bagi pengguna untuk melakukan pemesanan tiket secara online, sehingga mengurangi kerumitan dalam proses pembelian tiket secara konvensional di lokasi terminal. Dengan demikian, diharapkan dapat tercapai peningkatan penggunaan teknologi dalam industri transportasi bus yang pada gilirannya akan meningkatkan kenyamanan dan keamanan bagi para penumpang serta membantu mengoptimalkan kapasitas pengguna armada bus yang tersedia. Poin yang kedua yaitu fungsi produk. Fungsi tampilan antarmuka dari perangkat lunak ini antara lain yang pertama, login untuk beberapa level pengguna akan dijelaskan pada sistem ini. Kasih naik dulu sedikit. Baik, mungkin fungsi produk akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Hamdan Robi Armansyah. Hamdan dipersilakan. Oke, fungsi produk. Fungsi tampilan antarmuka dan perangkat lunak ini antara lain. Yang pertama, login untuk beberapa level pengguna akan dijelaskan pada sistem ini memiliki login untuk beberapa akun yaitu login akun Google atau iCloud bila menggunakan iOS atau Apple. Kalau tidak mau login menggunakan akun ada opsi lewati. Menu yang kedua menu untuk mengklasifikasikan informasi pada halaman website. Dari perangkat lunak terdiri dari beranda, tiket, dan profil. Di beranda terdapat beberapa pilihan yaitu beli tiket, semua bus, info rute, dan lainnya. Atau bisa juga kita search atau mencari langsung di beranda, di situ terdapat sebuah kolom untuk mengetik. Input, proses, output yaitu tahapan pengoperasian input, proses, output. Diuraikan pada beli tiket itu terdapat tiket umum, metode pembayaran, melihat informasi tentang tiket, syarat dan ketentuan, dan ada juga opsi lanjutkan. Selanjutnya karakteristik user. Dalam perancangan sistem perangkat lunak ini user terdiri atas 4 kategori. Yaitu yang pertama administrator yang berfungsi sebagai master user yang bertanggung jawab penuh pada pengelolaan data sistem perangkat lunak. User administrator adalah merupakan pengguna yang memiliki hak akses penuh atas pengelolaan dan konfigurasi aplikasi pemesanan tiket. Mereka bertanggung jawab untuk mengelola pengguna, mengatur tarif, mengelola jadwal perjalanan, dan memantau kinerja aplikasi secara keseluruhan. Yang kedua yaitu pengguna umum, yakni masyarakat yang menggunakan sistem perangkat lunak, khususnya untuk keperluan transaksi tiket angkutan darat yang berisi informasi jadwal keberangkatan, harga tiket, trayek, dan jenis nama angkutan yang digunakan. Merupakan individu yang menggunakan aplikasi untuk melakukan pemesanan tiket bus. Mereka memiliki beragam tingkat keahlian teknologi dan pengetahuan tentang proses pemesanan tiket. Yaitu ada poinnya yang pertama calon penumpang, orang yang sedang mencari informasi tentang jadwal perjalanan dan tarif bus Trans Jogja untuk merencanakan perjalanan mereka. Yang kedua, penumpang yang aktif. Di sini orang yang secara rutin menggunakan layanan bus Trans Jogja dan telah terdaftar sebagai pengguna aplikasi untuk melakukan pemesanan tiket secara online. Yang poin 3, pengguna eksekutif yang terdiri atas manajer dan kepala terminal. Yang manajer yaitu merupakan individu yang bertanggung jawab atas pengelolaan operasional dan strategis dari perusahaan atau entitas yang mengoperasikan layanan bus Trans Jogja. Karakter manajer meliputi itu ada 3. Yang pertama pengambilan keputusan
Manajer memiliki otoritas untuk mengambil keputusan strategis terkait operasional, pemasaran, dan pengembangan layanan bus. Mereka menggunakan data dan laporan dari aplikasi pemesanan tiket untuk mendukung pengambilan keputusan yang tepat. Yang kedua, memantau kinerja. Manajer menggunakan aplikasi untuk memantau kinerja operasional dan keuangan secara keseluruhan termasuk jumlah penumpang, pendapatan, dan efisiensi layanan. Yang ketiga, mengelola pengguna lain. Manajer dapat mengelola akses pengguna lain dalam aplikasi seperti petugas atau staf administratif yang terlibat dalam pengelolaan operasional sehari-hari. Yang kedua, kepala terminal. Merupakan individu yang bertanggung jawab atas pengelolaan terminal tempat bus Trans Jogja beroperasi. Yang pertama, koordinasi operasional. Kepala terminal menggunakan aplikasi untuk mengatur jadwal perjalanan, memantau keberangkatan dan kedatangan bus, serta memastikan operasional terminal berjalan lancar. Yang kedua, manajemen ketersediaan kursi. Kepala terminal memantau ketersediaan kursi pada setiap keberangkatan untuk memastikan opsionalisasi pengguna armada bus. Yang keempat, pengguna terregistrasi non-eksekutif, yaitu para pegawai terminal, khususnya kasir, pengelola secara langsung transaksi tiket penumpang dan transaksi retribusi karakter dari kasir terminal, yaitu ada penanganan transaksi. Kasir bertanggung jawab langsung dalam melakukan transaksi penjualan tiket kepada penumpang yang datang langsung ke terminal. Yang kedua, manajemen kursi. Kasir memastikan bahwa penumpang mendapatkan kursi yang sesuai dengan pilihan mereka dan memantau ketersediaan kursi pada setiap keberangkatan. Yang ketiga, pengelola transaksi retribusi. Selain penjualan tiket, kasir juga mengelola transaksi retribusi seperti pembayaran parkir, biaya terminal, atau tambahan lainnya yang terkait dengan layanan terminal. Yang keempat, penggunaan aplikasi. Mereka menggunakan aplikasi dengan cermat dan efisien untuk memastikan bahwa semua transaksi dilakukan dengan akurat dan tepat waktu. Yang terakhir, pelaporan transaksi. Kasir dapat menggunakan aplikasi untuk mencatat semua transaksi yang dilakukan dan menyediakan laporan keuangan harian atau bulanan kepada pihak yang berwenang terminal. Yaitu ada lagi batasan-batasan umumnya. Pengguna terregistrasi non-eksekutif atau kasir retribusi dapat login sesuai kebutuhan transaksi retribusi yang terdiri atas beberapa pembagian jam kerja. Hal ini memungkinkan mereka untuk mengakses sistem pada waktu-waktu tertentu. Yaitu ada pengenalan transaksi retribusi. Kasir retribusi bertanggung jawab untuk mengelola transaksi pembayaran retribusi seperti biaya parkir, biaya terminal, dan pembayaran lainnya. Mereka menggunakan aplikasi memproses pembayaran dan mencatat setiap transaksi secara akurat. Yang selanjutnya ada jadwal kerja berbasis shift. Karena operasional terminal berlangsung sepanjang hari dan malam hari, kasir retribusi biasanya dijadwalkan dalam beberapa shift kerja. Yang keempat, pengaturan akses. Sistem memungkinkan pengaturan akses berdasarkan jam kerja. Yang kelima, pemantauan transaksi. Selama jam kerja, kasir retribusi dapat menggunakan aplikasi untuk memantau transaksi retribusi yang terjadi selama shift mereka, serta mencetak bukti pembayaran laporan keuangan yang diperlukan. Ada juga pengguna umum, yakni masyarakat dapat mengakses informasi jadwal keberangkatan dari trayek angkutan yang tersedia di terminal secara online dan bebas. Itu akses informasi jadwal. Pengguna umum dapat dengan mudah mengakses informasi tentang jadwal keberangkatan dan berbagai trayek angkutan yang terdapat di terminal
melalui aplikasi pemesanan bus. Yang kedua, kemudahan akses online. Pengguna umum dapat mengakses informasi jadwal keberangkatan kapan saja dan di mana saja melalui akses online. Yang ketiga, informasi lengkap. Aplikasi menyediakan informasi yang lengkap tentang jadwal keberangkatan termasuk waktu keberangkatan, tujuan, jenis layanan bus, dan estimasi waktu tempuh. Yang selanjutnya, keterbukaan informasi. Informasi jadwal keberangkatan yang disediakan oleh aplikasi pemesanan bus bersifat terbuka dan transparan bagi masyarakat umum. Selanjutnya, aplikasi untuk pengelolaan data retribusi dioperasikan oleh kasir khusus bagian transaksi retribusi angkutan. Yang pertama, fokus pada transaksi retribusi. Aplikasi ini dirancang khusus untuk mengelola transaksi retribusi yang berkaitan dengan layanan angkutan, seperti biaya terminal atau biaya tambahan lainnya yang terkait dengan layanan angkutan. Kedua, operasional oleh kasir khusus. Aplikasi ini dioperasikan oleh kasir yang khusus ditugaskan untuk mengenai transaksi retribusi di bagian transaksi retribusi angkutan. Yang ketiga, pemrosesan pembayaran. Aplikasi memungkinkan kasir dapat memproses pembayaran retribusi dengan berbagai metode pembayaran yang tersedia seperti tunai, kartu kredit, atau pembayaran elektronik. Yang keempat, mencatat transaksi. Setiap transaksi retribusi yang dilakukan oleh kasir direkam secara otomatis oleh aplikasi. Data transaksi ini mencakup informasi seperti jumlah pembayaran, jenis layanan, waktu transaksi, dan referensi pembayaran. Pelaporan keuangan. Aplikasi ini menyediakan fitur untuk pembuatan laporan keuangan terkait dengan transaksi retribusi yang terjadi. Selanjutnya, aplikasi yang mengelola data klasifikasi trayek, jenis angkutan, asuransi angkutan, dan penumpang, profil terminal, fasilitas sarana dan prasarana terminal. Klasifikasi trayek dan jenis angkutan. Aplikasi ini memungkinkan administrator dan pengguna eksekutif dapat mengelola dan memperbarui data mengenai klasifikasi trayek, asuransi angkutan, dan penumpang. Data terkait asuransi angkutan dan penumpang seperti informasi polis asuransi, detail penumpang, dan menggunakan layanan angkutan dan informasi klaim ansuran dikelola melalui aplikasi ini. Profil terminal. Aplikasi menyediakan fitur untuk mengelola profil terminal, termasuk informasi lokasi, deskripsi fasilitas yang tersedia, dan kontak terminal. Profil terminal. Aplikasi penyedia fitur untuk mengelola profil terminal, termasuk informasi lokasi, deskripsi fasilitas yang tersedia dalam kontak terminal. Fasilitas sarana dan prasarana terminal. Terdata terkait fasilitas sarana dan prasarana di terminal seperti area tunggu, toilet, tempat makan, dan area parkir dikelola melalui aplikasi ini. Data kepegawaian, informasi terkait kepegawaian termasuk detail karyawan, jadwal kerja, dan riwayat pekerjaan dikelola dan diperbarui melalui aplikasi ini. Selanjutnya, laporan angkutan pengguna eksekutif dan yakni manajer dan kepala terminal kan mereka untuk memantau dan menganalisis kinerja personal. Langsung ke pengguna eksekutif. Operasional angkutan darat dan informasi yang komprehensif. Laporan angkutan darat menyajikan
asumsi ketergantungan atau asumsi dan ketergantungan. Tidak ada kerusakan pada hardware. Berikut adalah beberapa poin yang menjelaskan asumsi dan ketergantungan terkait dengan tidak adanya kerusakan pada hardware. Itu ada ketersediaan sistem, kelancaran operasional, keamanan data, ketersediaan layanan, dan ketergantungan pada pemeliharaan dan pemantauan hardware. Aplikasi manajemen terminal atau aplikasi pemesanan tiket bus bergantung pada ketersediaan hardware seperti server, jaringan komputer, komputer kasir, dan perangkat lainnya. Yang kedua, kelancaran operasional, yaitu kerusakan pada hardware dapat mengakibatkan pengguna dalam operasional sistem yang dapat mempengaruhi kinerja aplikasi dan layanan yang disediakan. Keamanan data, yaitu kerusakan pada hardware dapat menyebabkan kehilangan data atau kerusakan data pada integritas data yang disimpan dalam sistem. Ketersediaan layanan, tidak adanya kerusakan pada hardware juga memastikan ketersediaan layanan kepada pengguna akhir seperti petugas terminal, kasir, atau penumpang yang menggunakan aplikasi ini. Ketergantungan dan pemeliharaan dan pemantauan hardware, yaitu meskipun asumsi tidak kerusakan hardware, penting juga untuk memperhatikan dan pemantauan hardware secara berkala. Media keluaran atau printer untuk mencetak data hasil pemrosesan atau transaksi telah ketersediaan sangat penting dalam konteks penggunaan aplikasi manajemen terminal atau aplikasi ini. Ada kelengkapan proses transaksi. Printer merupakan bagian integral dari proses transaksi dalam aplikasi ini. Yang kedua, pengarsipan dan rekam jejak, yaitu cetakan fisik dari data transaksi memberikan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan dan rekam jejak yang penting bagi pengelola terminal atau menyedia layanan angkutan. Keputusan pelanggan, yaitu cetakan fisik dari tiket atau bukti pembayaran membuktikan kepastian kepada pelanggan dan terkait dengan transaksi yang telah dikeluarkan. Selanjutnya kemudahan manajemen, yaitu cetakan fisik dari laporan keuangan atau laporan operasional juga memudahkan manajemen dan memantau kinerja operasional. Ketergantungan dalam proses operasional, yaitu aplikasi manajemen terminal atau aplikasi pemesanan tiket bus sangat bergantung pada kemampuan printer atau mencetak data. Selanjutnya, ketersediaan kertas khusus digunakan untuk mencetak kwitansi retribusi angkutan darat dalam provinsi atau luar provinsi. Yang pertama, kesesuaian pada regulasi. Kertas khusus yang digunakan untuk mencetak kwitansi retribusi angkutan darat mungkin harus memenuhi standar atau regulasi yang tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah daerah atau otoritas terkait. Kemudahan identitas, yaitu kertas khusus ini untuk memiliki ciri khas tertentu seperti logo terminal atau watermark yang memudahkan identifikasi dan validasi kwitansi. Kelancaran proses. Kelancaran proses transaksi, yaitu ketersediaan kertas khusus digunakan untuk mencetak kwitansi memastikan kelancaran proses transaksi di terminal tanpa kertas yang cukup. Kasir atau petugas yang mungkin tidak dapat mencetak kwitansi untuk setiap transaksi yang dilakukan yang dapat menanggung operasional dan meningkatkan waktu tunggu bagi penumpang. Kenyamanan pelanggan.
pengguna kertas khusus yang berkualitas meningkatkan kenyamanan pelanggan dengan memberikan kwitansi yang jelas dan mudah dibaca. Dan selanjutnya pemenuhan kebutuhan provinsi dan luar provinsi. Yaitu kertas khusus mungkin diperlukan untuk mencetak kwitansi retribusi angkutan darat dari dalam atau dari luar provinsi. Dan selanjutnya akan dibaca oleh teman saya bagian persyaratan umum. Baik, terima kasih untuk Hamdan Robi Armansyah. Di sini saya akan melanjutkan lagi untuk persyaratan umum. Poin ketiga yaitu persyaratan umum. 3.1 persyaratan interface eksternal. User interface. Beberapa tolak ukur untuk tampilan antarmuka bagi pengguna pada sistem perangkat lunak diantaranya A. Kesesuaian dengan pengguna. Antarmuka harus mudah digunakan dan intuitif bagi pengguna dari berbagai latar belakang dan tingkat keahlian. B. Keterbacaan dan keterlibatan. Tampilan harus mudah dibaca dan dilihat, terutama bagi pengguna yang menggunakan perangkat dan dalam berbagai kondisi cahaya dan lingkungan. Ini termasuk mempertimbangkan kontras warna, ukuran font yang sesuai, dan tata letak yang tidak terlalu padat. C. Responsif dan konsistensi. Antarmuka harus responsif terhadap berbagai jenis perangkat, termasuk ponsel pintar dan tablet. Selain itu, konsistensi dalam desain perilaku antarmuka di seluruh aplikasi akan membantu pengguna merasa nyaman dan terbiasa. D. Keterlibatan pengguna. Antarmuka harus dirancang untuk mendorong keterlibatan pengguna dan menyediakan fitur-fitur interaktif dan responsif. Misalnya sistem pencarian yang efisien, pemberitahuan waktu yang nyata tentang kedatangan bus, dan opsi untuk menyimpan rute favorit, preferensi pengguna. Selain itu, integrasi dengan media sosial atau platform lainnya untuk mendapatkan atau meningkatkan keterlibatan pengguna dengan memungkinkan mereka untuk berbagi pengalaman atau informasi dengan teman-teman mereka. Dengan memperhatikan keempat poin ini, antarmuka pengguna pada sistem perangkat lunak Terminal Trans Jogja dapat memberikan pengalaman yang lebih baik dan lebih intuitif pengguna dalam berinteraksi dengan layanan transportasi tersebut. Selanjutnya, antarmuka perangkat keras. Berikut adalah rancangan antarmuka angkat keras untuk aplikasi Trans Jogja. 1. Perangkat utama. GPS atau Global Positioning System Tracker digunakan untuk melacak posisi bus secara real time. Papan informasi menampilkan informasi tentang rute bus, jadwal, dan pemberitahuan penting kepada penumpang. Kamera CCTV untuk keamanan dan pemantauan di dalam bus. Sistem pembayaran elektronik digunakan untuk pembayaran tiket secara elektronik. 2. Tambahan. Perangkat tambahan seperti sensor kecepatan dan jarak untuk mengukur kecepatan dan jarak antar bus dengan kendaraan lain. Sensor pintu otomatis untuk memudahkan penumpang masuk dan keluar dari bus. 3. Pengeras suara digunakan untuk pengumuman suara terkait informasi penting kepada penumpang. Keempat, layar sentuh untuk interaksi antar penumpang dengan informasi sistem bus. 3. Koneksi dan komunikasi. Yang pertama, modem 4G atau 5G untuk menghubungkan bus dengan server pusat dan aplikasi mobile. Wi-Fi dan hotspot juga menyediakan koneksi internet untuk penumpang. Bluetooth untuk koneksi dengan perangkat mobile penumpang yang mendukung Bluetooth. 4. Perangkat penunjang. Server pusat tempat penyimpan data, pemrosesan informasi, dan pengelolaan operasional bus. Selanjutnya, aplikasi mobile digunakan oleh penumpang untuk melihat informasi rute, jadwal pembayaran tiket, dan memberikan umpan balik. 3. Informasi manajemen kendaraan untuk pemantauan dan pemeliharaan bus secara teratur. 5. Keamanan. Kunci elektronik untuk mengamankan akses fisik ke bus. Terakhir, sistem pelacakan dan alarm untuk melindungi bus dari pencurian atau tindakan merusak. Poin 3.1.3. Antarmuka komunikasi.
Yang pertama, keamanan enkripsi end-to-end untuk pesan penting. Kedua, kendala pengiriman pesan dengan konfirmasi pengiriman dan penerimaan. Ketiga, ketersediaan 24/7 atau 24 jam per hari, kecuali untuk pemeliharaan jaringan atau gangguan teknis. Responsif, tanggapan cepat terhadap pertanyaan atau masukan pengguna. Jenis komunikasi, pesan teks, pemberitahuan push, dan email. Selanjutnya, tujuan komunikasi adalah informasi rute, jadwal, penundaan, dan promosi. Selanjutnya, frekuensi sesuai kebutuhan, misalnya untuk pemberitahuan penting ataupun perubahan mendadak. Selanjutnya, format pesan, teks singkat, jelas, dan padat. Selanjutnya, bahasa. Bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Selanjutnya, platform, aplikasi mobile Trans Jogja, situs web, dan email. 3.2 persyaratan fungsional. 3.2.1 fungsi login dan login input. Login input adalah fitur yang memungkinkan pengguna untuk memasukkan informasi login mereka saat menggunakan aplikasi bus masyarakat Trans Jogja di Yogyakarta. Informasi yang dimasukkan biasanya meliputi username atau nomor ponsel dan kata sandi yang terkait dengan akun pengguna. Fitur ini memastikan bahwa pengguna memiliki akses yang sah ke dalam aplikasi dan dapat menggunakan layanan bus yang disediakan dengan aman dan terpercaya. Dua, selanjutnya verifikasi. Verifikasi pada aplikasi bus masyarakat Trans Jogja bertujuan untuk memastikan keabsahan informasi pengguna saat melakukan proses login. Hal ini dilakukan dengan meminta pengguna untuk memasukkan data yang telah terdaftar secara benar, seperti nomor telepon atau alamat email beserta kata sandi yang sesuai. Setelah data dimasukkan, sistem akan memeriksa kecocokan informasi dengan basis data yang tersimpan. Jika data cocok, maka pengguna dianggap berhasil diverifikasi dan dapat melanjutkan ke halaman utama aplikasi untuk menggunakan layanan bus atau aplikasi ini. Fungsi menu. A. Tampilan menu disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan pengolahan informasi. Poin pertama, oleh pengguna administrator dan pengguna umum, pengguna eksekutif dan pengguna teregistrasi non-eksekutif. Antarmuka menu dirancang dengan ikon yang representatif dan tekstual pada toolbar, mempermudah pengguna dalam mengakses fitur aplikasi. Menu terkunci dengan syarat login. Beberapa menu atau sub menu tertentu terkunci dan hanya dapat diakses setelah pengguna berhasil login dengan jenis akun masing-masing, pengguna umum, pengguna eksekutif, pengguna teregistrasi non-eksekutif. Poin selanjutnya, pengguna akan diberikan akses ke fungsi tertentu sesuai dengan hak akses yang dimilikinya setelah proses autentikasi selesai. Antarmuka terstruktur dan dinamis. Setiap halaman menu dirancang dengan tata letak yang terstruktur dan dinamis, memungkinkan pengguna untuk dengan mudah menavigasi antar berbagai fitur dan informasi yang disediakan oleh aplikasi. Poin selanjutnya, antarmuka yang terstruktur membantu pengguna dan dalam menemukan informasi yang mereka butuhkan dengan cepat dan efisien. Sementara elemen dinamis memastikan pengalaman pengguna yang menyenangkan dan responsif. Poin 3.2.3. Fungsi input, proses output. Poin selanjutnya, fungsi input. Proses penginputan data pada aplikasi Trans Jogja meliputi 1. Setiap pengguna diminta memasukkan informasi login berupa nama pengguna atau username dan kata sandi untuk mengakses layanan dan informasi terkait. 2. Administrator bertugas menginput data-data master yang diperlukan untuk tampilan antarmuka aplikasi kepada pengguna lain. 3. Pengguna umum diminta untuk memasukkan data sesuai dengan kebutuhan informasi mengenai jadwal keberangkatan dari setiap rute armada bus Trans Jogja yang mereka inginkan. Informasi yang dimasukkan meliputi memilih menu jadwal dan harga tiket untuk rute tertentu. 4. Pengguna yang telah terregistrasi namun bukan eksekutif diharapkan menginput data-data berikut. Data-data transaksi, retribusi, seperti nomor armada, nomor trayek, nomor retribusi, tanggal transaksi, dan harga retribusi. Data transaksi.
tiket penumpang seperti nama armada, jenis angkutan, jumlah tiket, nomor kursi, harga tiket, tanggal dan waktu keberangkatan, nama penumpang, serta rute yang akan diambil. Baik, di sini lanjut poin 3.2.3 fungsi proses. Untuk fungsi pemrosesan antara lain, satu, pendaftaran penumpang. Memungkinkan penumpang untuk mendaftar sebagai pengguna aplikasi Trans Jogja. Poin kedua, memvalidasi informasi yang dimasukkan oleh penumpang, identitas, nomor telepon. Oh. Poin ketiga yaitu fungsi proses. Untuk fungsi pemrosesan antara lain, satu, pendaftaran penumpang. Memungkinkan penumpang untuk mendaftar sebagai pengguna aplikasi Trans Jogja. Poin kedua, memvalidasi informasi yang dimasukkan oleh penumpang, seperti nomor identitas, nomor telepon, dan alamat email. Poin ketiga, menyimpan informasi pendaftaran penumpang secara aman dan terenkripsi. Dua, pemesanan tiket. Memungkinkan penumpang untuk memesan tiket bus Trans Jogja melalui aplikasi. Poin kedua, menampilkan jadwal bus yang tersedia, rute perjalanan, dan harga tiket. Poin ketiga, memproses pembayaran tiket menggunakan berbagai metode pembayaran yang aman dan terpercaya. Yang ketiga, pelacakan bus secara real time. Memanfaatkan teknologi GPS melacak posisi bus Trans Jogja secara real time. Poin kedua, menampilkan lokasi bus secara interaktif pada peta dalam aplikasi sehingga penumpang dapat melihat perkiraan waktu kedatangan bus di halte yang diinginkan. Poin ketiga yaitu memberikan notifikasi kepada penumpang tentang perkiraan waktu kedatangan bus yang mereka tunggu. 4. Informasi trayek dan jadwal. Menyediakan informasi lengkap tentang trayek bus Trans Jogja termasuk titik awal, titik akhir, dan titik perhentian di sepanjang rute. Poin kedua, menampilkan jadwal keberangkatan dan kedatangan bus sesuai dengan jam operasional Trans Jogja. Poin ketiga, memperbarui informasi secara real time untuk mengakomodasi perubahan jadwal atau kondisi lalu lintas yang mempengaruhi operasional bus. Mungkin sampai di sini akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Muhammad Fathahur Razak. Fathah, dipersilakan. Saya akan melanjutkan fungsi output. Baik di fungsi output yaitu sebuah data keluaran atau yang akan dilaksanakan oleh sistem informasi terminal pada aplikasi Trans Jogja, yaitu informasi rute dan jadwal. Informasi rute dan jadwal memberikan tentang ketersediaan rute, jadwal keberangkatan, dan kedatangan bus, serta estimasi waktu perjalanan antar titik. Yang kedua, notifikasi perjalanan. Di notifikasi perjalanan ini, nanti pengguna aplikasi ini akan diberikan sebuah notifikasi mengenai perjalanan mereka, seperti penundaan atau perubahan rute, ataupun informasi kepadatan penumpang di dalam bus. Dan yang ketiga, pemetaan interaktif. Menyediakan peta interaktif yang memperlihatkan lokasi bus secara real time. Jadi di pemetaan interaktif ini, pengguna dapat mengetahui posisi bus secara real time, berada di posisi mana. Yang keempat, informasi ketersediaan tempat duduk. Jika bus memiliki fasilitas reservasi ataupun pemesanan tempat duduk, aplikasi ini dapat menampilkan informasi mengenai tempat itu. Jadi, si pengguna tanpa khawatir memesan tempat duduk atau khawatir bahwa bus itu penuh. Dan yang kelima adalah laporan dan statistik. Di sini laporan dan statistik mengenai penggunaan layanan bus seperti jumlah penumpang per hari, popularitas rute tertentu, ataupun tingkat keterlambatan. Ini berfungsi untuk laporan statistik agar orang-orang dapat melihat statistik yang digunakan pada aplikasi Trans Jogja. Yang keenam, rekomendasi rute alternatif. Jika
ada gangguan atau penutupan rute tertentu, aplikasi dapat memberikan rekomendasi rute alternatif kepada pengguna untuk meminimalkan gangguan perjalanan. Jadi pada rekomendasi rute alternatif, jika suatu rute mengalami tertutup atau blokade karena sesuatu hal mungkin seperti demo, maka aplikasi tersebut akan memberikan jalur alternatif lainnya. Yang ketujuh, feedback dan evaluasi. Memberikan platform bagi pengguna untuk memberikan feedback atau evaluasi terhadap layanan. Jadi pada intinya feedback dan evaluasi ini seperti memberikan rating atau peringkat pada aplikasi ini agar aplikasi ini dapat terus berkembang atau menyelesaikan masalah-masalah yang terkendala. Selanjutnya kembali ke poin informasi jadwal dan keberangkatan. Jadwal dan keberangkatan terminal yang menjadi pusat keberangkatan dan kedatangan utama adalah terminal Juwangan. Itu merupakan sebuah pusat bus atau tempat titik utama bus. Yang kedua itu bus-bus Trans Jogja beroperasi setiap hari pukul 30 sampai 9.30. Jadi pengoperasian bus ini akan berjalan pada pukul 6 lewat dan 9 lewat sampai 9 lewat. Ke poin selanjutnya, klasifikasi trayek angkutan. Klasifikasi bus angkutan berdasarkan jenis pelayanan dan jenis angkutan yang tersedia sebagai berikut. Bus rapid transit atau BRT, bus dengan jalur yang terpisah dan teratur, biasanya memiliki halte khusus, menggunakan sistem pembayaran yang terpadu. Muatan busnya biasa 30 sampai 40 orang. Dan yang kedua itu angkutan perkotaan, bus yang mengoperasikan rute di dalam kota, menghubungkan berbagai tempat seperti terminal, pusat perbelanjaan, dan kawasan industri. Muatan bus ini biasanya yaitu 50 sampai 60 orang. Adapun yang ketiga itu bus antar kota. Ya, bus ini lumayan besar karena bus ini melayani perjalanan antar kota atau provinsi dengan jarak tempuh yang lebih jauh atau dilengkapi dengan fasilitas untuk perjalanan jauh. Biasanya bus ini memiliki kapasitas 80 sampai 100 orang. Ke poin selanjutnya, jaringan bus terdiri dari yang pertama itu rute utama. Jadi rute utama ini merupakan sebuah rute yang paling sering dilewati oleh bus. Dan yang kedua, rute tambahan merupakan jalur-jalur pendukung yang menghubungkan daerah di pinggiran kota atau tempat-tempat yang kurang padat, namun tetap penting untuk dijangkau oleh transportasi umum. Yang ketiga adalah rute spesial, merupakan jalur-jalur khusus yang dioperasikan pada waktu-waktu tertentu, misalnya untuk mengakomodasikan perjalanan secara khusus atau jam sibuk tertentu. Dan biasa juga rute spesial ini digunakan sebagai rute alternatif. Kita ke pembahasan selanjutnya yaitu persyaratan performa. Layanan retribusi. Layanan distribusi dengan berbagai pilihan yang tersedia untuk menyelesaikan layanan kepada pengguna atau pelanggan. Layanan untuk memungkinkan pengguna memesan tiket bus melalui aplikasi dengan pembayaran online yang aman dan nyaman. Menyediakan informasi lengkap tentang rute bus Trans Jogja yang tersedia dan jadwal keberangkatan. Adapun batasan memori untuk mengimplementasikan di smartphone aplikasi ini yaitu versi Android versi 8 atau lebih. Jadi jika pengguna ingin memasang aplikasi ini pada versi Android 8 ke bawah mungkin terdapat error atau tidak bisa. Yang kedua itu RAM 2 GB atau lebih untuk memungkinkan pengguna membuka aplikasi lebih cepat. Yang ketiga itu penyimpanan minimal yang dibutuhkan aplikasi ini yaitu 25 GB. Kenapa banyak? Karena aplikasi ini membutuhkan sebuah tempat untuk menyimpan statistik informasi
ataupun juga tentang sistem pada informasi aplikasi ini. Poin selanjutnya, konsistensi waktu respon aplikasi. Dengan batasan memori yang tidak besar, waktu respon untuk tugas-tugas utama seperti pencarian rute, pemasangan tiket, dan memeriksa jadwal tetap cepat dan tidak mengalami penurunan performa yang signifikan. Jadi respon aplikasi ini cepat karena membutuhkan sedikit penyimpanan dan tidak terlalu berat. Kita ke poin selanjutnya, yaitu atribut perangkat lunak. Atribut pertama, kemampuannya. Sistem aplikasi ini bekerja dengan durasi waktu 12 jam. Dimulai dari jam 6 pagi, proses sistem aplikasi mulai berjalan. Dan 6 sore tidak berproses. Jadi aplikasi ini akan berproses pada jam 6 pagi atau servernya mulai terbuka. Selanjutnya keamanan. Yang pertama itu aplikasi ini melindungi data pengguna seperti informasi akun dan data pembayaran. Jadi pengguna tak perlu khawatir mengenai informasi akun ataupun data-data pembayaran saat melakukan transaksi menggunakan aplikasi ini. Yang kedua, mewajibkan pengguna untuk melakukan proses autentikasi yang kuat berupa autentikasi biometrik ataupun penggunaan kata sandi yang kompleks. Jadi aplikasi ini menggunakan proses autentikasi yang mungkin kita sering mendengarnya seperti scanning muka ataupun sidik jari. Yang ketiga, pengelolaan izin dan otoritas untuk memastikan pengguna memiliki akses data sesuai dengan izin yang diberikan. Jadi aplikasi ini tidak akan bekerja atau berjalan jika tidak diberikan izin untuk berjalan pada handphone tersebut. Yang keempat, memberikan notifikasi update password secara berkala setiap 1 kali dalam sebulan. Jadi untuk keamanan, aplikasi ini selalu memberikan notifikasi untuk mengupdate terus aplikasinya, mengupdate terus passwordnya agar keamanan password ataupun akun tetap terjaga. Yang kelima, login aplikasi ini memiliki 3 kesempatan login setiap hari jika melakukan kesalahan input password ataupun username untuk mengurangi aktivitas mencurigakan. Di aplikasi ini juga mengurangi aktivitas mencurigakan, yaitu dengan cara mengizinkan pengguna untuk menginput username ataupun password sebanyak 3 kali jika melakukan kesalahan, agar terbebas dari proses password cracking. Dan adapun yang keempat, dokumentasi. Aplikasi harus disertai dengan dokumentasi yang lengkap dan jelas, termasuk dokumentasi pengguna, dokumentasi teknis, dan dokumentasi pemeliharaan. Maksud dari dokumentasi yaitu, dokumentasi ini yaitu agar saat aplikasi ini ingin ditingkatkan, maka developer atau orang yang ingin meningkatkan ini dapat dengan jelas melihat dokumentasinya seperti problem-problem apa yang terjadi pada aplikasi ini ataupun dokumentasi teknis mengenai proses aplikasi ini berjalan. Oke, untuk bagian itu selesai. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang IRD pada aplikasi ini. Jadi di sini IRD pada aplikasi ini tidak semua saya buat, karena yang saya buat hanya IRD yang ingin dijelaskan atau tentang fitur-fitur apa saja yang ditingkatkan. Baik, di sini ada sebuah entitas user, di mana user ini memiliki ID, user, username, password, name, nomor handphone, dan alamat email yang terhubung dengan aplikasi menu. Jadi di aplikasi menu ini terdapat sebuah ID menu, ID user, ID router, ID transaksi, ID bus, ID jadwal, serta ID berita. Di sini kemudian saat kita melakukan di ID berita, yaitu merupakan sebuah foreign key, dan primary key-nya itu ada di entitas berita.
Di berita terdapat sebuah ID berita, yaitu sebuah primary key dengan tipe data integer, judul berita, isi berita, tanggal post. Kita beralih ke entitas bus. Di entitas bus itu terdapat kode bus sebagai primary key, nomor plat, dan kapasitas untuk mengetahui kapasitas penumpang. Selanjutnya kita beralih ke entitas jadwal. Di entitas jadwal ini yaitu ID jadwal sebagai primary key, ID rute sebagai forensic key dari entitas rute, dan ada ID bus forensic key dari entitas bus, serta jam berangkat, jam tiba, dan status. Kita beralih ke entitas rute. Jadi di entitas rute ini terdapat ID rute sebagai primary key, nama rute, halte awal, halte tujuan, dan jarak. Selanjutnya kita ke entitas terakhir, yaitu transaksi. Terdapat ID transaksi, ID pengguna, tanggal transaksi, total pembayaran, dan metode pembayaran. Oke, baik. Adapun penjelasan selanjutnya saya berikan kepada Arif Abdillah untuk menjelaskannya. Kepada Arif Abdillah dipersilakan. Baik, terima kasih Muhammad Fattah. Di sini saya akan menjelaskan tentang DFD level 1 aplikasi ini, aplikasi Trans Jogja. DFD ini pertama-tama akan mulai saat user mau masuk ke dalam aplikasi. DFD ini menggambarkan tentang pertama ya, user akan mencari rute bus, terus aplikasi akan menampilkan rute bus. Setelah itu user akan diarahkan untuk membeli tiket. Setelah membeli tiket, aplikasi akan mengarahkan untuk melakukan proses pembayaran. Setelah proses pembayaran, aplikasi akan mengajukan konfirmasi pembayaran kepada user untuk melakukan pembayaran. Setelah selesai melakukan pembayaran di dalam aplikasi, selanjutnya user diarahkan untuk mengambil tiket dari aplikasi tersebut. Aplikasi akan mengeluarkan tiket. Setelah itu, poin ketujuh, aplikasi akan mencatat aktivitas yang telah dilakukan sebelumnya, yaitu membeli tiket, mengkonfirmasi pembayaran, mencari rute bus yang ingin dituju, terminal, dan sebagainya. Setelah itu, aplikasi akan mengelola jadwal bus kedatangan untuk pemesanan yang telah dipesan oleh user atau pengguna. Setelah itu aplikasi akan memperbarui status bus, apakah status bus ini ready atau sedang dalam perjalanan atau sedang berjalan. Selanjutnya aplikasi akan mengarahkan ke mengirim data lokasi bus sedang di mana, sedang apa, dan apakah mereka sedang delay atau ada masalah atau sedang dalam perjalanan dan sebagainya. Selanjutnya, aplikasi akan menyediakan data pemetaan lokasi bus di mana secara real time untuk user dapat melihat bus sedang berjalan di aplikasi tersebut. Selanjutnya, bus. Selanjutnya, aplikasi akan mengirim notifikasi untuk mengingatkan bahwa bus sedang menuju ke arah user atau mengarah ke terminal yang dituju, yang dipesan oleh pengguna tersebut. Selanjutnya, aplikasi akan mengirim umpan balik untuk mengetahui feedback dari user untuk aplikasi Trans Jogja. Selanjutnya, aplikasi akan menganalisis umpan balik. Selanjutnya, eh, kami akan mengelola atau aplikasi ini akan mengelola data penumpang di database penumpang. Setelah itu, setelah cocok, lalu lanjut ke
Lanjut ke poin 16 yaitu data penumpang. Pengelolaan habis dari pengelola data penumpang di database penumpang, data penumpang akan dikelola dan dicek lagi oleh admin aplikasi. Setelah itu, aplikasi akan koordinasi dengan supir-supir bus untuk konfirmasi segera agar datang ke halte yang terkait. Setelah itu, setelah komunikasi, aplikasi akan memperbarui status bus. Setelah itu, bus akan menuju tempat yang dituju atau antar majap. Mungkin lagi di bawah ini ada state STD atau State Transition Diagram. Di sini yaitu pertama aplikasi akan tampilkan rute. Selanjutnya pengguna memilih rute, menunjukkan tiket, hasil setelah itu menunjukkan hasil kode QR. Setelah itu pengguna diminta untuk melakukan konfirmasi pembayaran, tampilkan kartu naik setelah naik ke bus perjalanan, pilih rute untuk kembali dan setelah perjalanan akan kembali ke halte dan pilih rute lagi dan kembali lagi seperti sedia. Dan bus akan kembali seperti setelah pengantaran, bus akan kembali ke halte tersebut. Baik, mungkin itu saja dari kami yang bisa kami sampaikan di materi tugas ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.